Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak bapak semuanya? Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, hari ini kita akan belajar BMR Budaya Melayu Riau. Tema Negeri Junjungan. Untuk itu, kepada anak bapak silakan disimak dan dilihat video berikut. Sebagaimana pada minggu yang lalu kita membahas tentang Selat Melaka, ya. Jadi di perairan Selat Melaka tepatnya terdapat beberapa provinsi. Seperti kita lihat pada slide ini, Provinsi Riau memiliki kabupaten dan kota di perairan Selat Melaka. Ada 3 kabupaten dan kota yang ada di perairan Selat Melaka. Yang pertama yaitu Kabupaten Bengkalis. Yang kedua, Kota Dumai. Yang ketiga, Kabupaten Kepulauan Meranti. Inilah dia 3 kabupaten yang ada di perairan Selat Melaka. Pada kali ini, kita terlebih dahulu akan membahas tentang Kabupaten Bengkalis. Dan minggu selanjutnya, baru kita masuk kepada Kota Dumai. Dan minggu depannya lagi, kita akan masuk kepada Kabupaten Kepulauan Meranti. Baiklah, kita akan membahas tentang Kabupaten Bengkalis. Kabupaten Bengkalis diberi dengan julukan Negeri Junjungan. Inilah sebutan ataupun julukan untuk Kabupaten Bengkalis. Bengkalis adalah sebuah nama pulau yang berada tepat di muara Sungai Siak. Sehingga dikatakan bahwa Pulau Bengkalis adalah delta Sungai Siak. Kenapa? Karena sejak dahulu Bengkalis sudah dikenal berbagai bangsa. Karena bisa dilalui oleh jalur kapal internasional menuju ke Selat Melaka. Kemudian, pada masa Kesultanan Siak, Bengkalis adalah sebuah provinsi. Kemudian, setelah tergabung dengan negara Indonesia, Bengkalis menjadi kabupaten. Ya, jadi dahulu Kabupaten Bengkalis ini adalah termasuk sebagai provinsi pada masa Kesultanan Siak. Akan tetapi ketika sudah masuk dengan negara Indonesia, maka Bengkalis berubah menjadi sebuah kabupaten. Kemudian Bengkalis adalah kabupaten yang tertua di Riau bersamaan dengan Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri, Kota Pekanbaru, dan Kepulauan Riau. Sebagaimana yang kita bahas pada tema Bumi Lancang Kuning, Provinsi Riau memiliki 12 kabupaten dan kota. Jadi, mungkin anak bapak bisa melihat kembali ada 12 kabupaten dan kota di Provinsi Riau. Itulah nantinya yang akan kita bahas sampai di akhir pembelajaran. Oke, lanjut. Kemudian, Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari banyak pulau dengan daerah pesisir yang menghadap langsung ke Selat Melaka menjadi pusat perhatian turis lokal dan mancanegara. Kemudian, adapun tempat wisata yang terdapat di Kabupaten Bengkalis antara lain. 1. Kota Bengkalis. Kalau kita berkeliling ke Kabupaten Bengkalis, hendaknya kita singgah di Kota Bengkalis. Kenapa? Karena di sana banyak ditemukan bangunan tua peninggalan zaman kolonial Belanda. Salah satu yang dimilikinya adalah penjara Belanda yang dibangun pada tahun 1883 dan sekarang dijadikan sebagai situs cagar budaya. Kemudian di Pelabuhan Internasional Bandar Sri Laksamana terdapat hamparan pasir yang dijadikan masyarakat sebagai tempat bersantai maupun acara-acara besar. Itulah yang ada di Kota Bengkalis. Yang kedua
adalah pantai pasir panjang di Pulau Rupat. Tak hanya ada kota Bengkalis, akan tetapi tempat wisata yang nomor 2 di Bengkalis adalah pantai pasir panjang di Pulau Rupat. Pantai yang menghadap langsung ke Selat Melaka. Ya, tempat ini dapat dicapai menggunakan kapal dan feri. Di Pulau Rupat juga terdapat masyarakat suku asli, ya, yaitu suku Akit. Suku Akit yang akan melakukan pertunjukan bagi pengunjung. Itulah yang ada, terdapat suku di Pulau Rupat, yakni suku Akit yang ada di Kabupaten Bengkalis. Yang ketiga adalah Pantai Selat Baru, terletak di pantai timur Pulau Bengkalis, sepanjang 4 km dengan ciri khas berupa bibir pantai yang melebar pada saat air laut surut. Pantai ini selalu menjadi arena bermain karena permukaan pantai yang sangat luas. Itu adalah tempat wisata nomor 3 yang ada di Kabupaten Bengkalis. Yang keempat adalah Rumah Laksamana Raja di Laut. Ya, Rumah Laksamana Raja di Laut terdapat di Desa Bukit Batu. Ya, di Desa Bukit Batu, di rumah ini dapat dilihat benda-benda peninggalan dari Laksamana Raja di Laut berupa meriam, peralatan rumah, dan yang lainnya. Kemudian tak jauh dari komplek ini atau rumah tersebut akan dapat dilihat makam Laksamana Raja di Laut. Yang terakhir adalah Rumah Kapitan. Ya, Rumah Kapitan. Kapitan Cina adalah sebutan bagi pimpinan Tionghoa yang diangkat oleh pemerintah Belanda untuk mengatur warga Tionghoa di Bengkalis tetap setia kepada pemerintah Belanda. Saat ini, Rumah Kapitan ditempati oleh ahli waris sang kapitan. Jadi rumah ini disengaja dibuat pada zaman pemerintahan Belanda. Kenapa? Untuk mengatur warga-warga Tionghoa yang ada di Kabupaten Bengkalis. Oke, selanjutnya itulah dia tempat wisata yang ada di Kabupaten Bengkalis. Tentunya kalau kita jalan-jalan ataupun berwisata tak lepas dengan oleh-oleh. Dan ya, tak lepas dari oleh-oleh. Kemudian setelah kita berjalan-jalan ke Kabupaten Bengkalis, adapun oleh-oleh ataupun buah tangan yang bisa kita bawa dari Kabupaten Bengkalis diantaranya kain tenun, bukit batu, lempuk durian, kerupuk ikan, udang, manisan buah, aneka tas, sepatu, dan ragam aksesoris untuk rumah maupun baju. Itulah oleh-oleh yang bisa kita bawa dari Kabupaten Bengkalis. Oke, baik anak Bapak, itulah dia tadi pembahasan tentang Kabupaten Bengkalis yang ada di perairan Selat Melaka. Kemudian setelah kita membaca tentang Kabupaten Bengkalis, tempat wisata, oleh-oleh yang bisa dibawa, kita akan mengerjakan tugas cukup satu saja. Silakan anak Bapak kerjakan tugas, yaitu membuat pantun mengenai Kabupaten Bengkalis. Pantunnya bebas, terserah. Yang jelasnya pantun paling sedikit 4 kerat ya, 4 baris. Dibuatlah pantun mengenai cerita tentang Kabupaten Bengkalis. Oke, baik. Terima kasih. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.